Mojar kowe para maling uang rakyat. Enggak puas menangkap pemain kelas teri, Presiden Prabowo langsung memburu otak utama di balik skandal raksasa sektor energi yang ditaksir merugikan negara sampai ratusan triliun. Nyali Presiden Prabowo memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Beliau berdiri tegak membuktikan janjinya untuk tidak memberi ampun kepada siapapun. Nah, kira-kira nama-nama besar mana saja yang akan ikut tumbang? Ya udah, nggak usah pakai lama, langsung saja kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Yang suka main selundup, saya tangkap bentar lagi, penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Udah terlalu hancur. Kita berharap kepada Pak Prabowo satu-satunya. Hanya beliau yang punya nyali yang besar, yang berani menghantam raja-raja semua. Ada raja batu bara, sapu semua. Raja minyak, sapu. Raja sawit, sapu. Nggak ada yang nggak disapu. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Keberanian pemerintah saat ini untuk menyikat mafia energi dan menyeret nama-nama besar patut kita dukung penuh. Langkah ini membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Tapi heran tidak, saat rakyat kecil pusing mikirin harga beras dan BBM yang naik turun, sebagian oknum pejabat kita malah asik pesta pora di balik dokumen yang kelihatannya rapi dan sah. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah mereka takut dipenjara atau mereka cuma takut kalau seluruh asetnya disita habis oleh negara? Tulis pendapat Anda di bawah dan mari kita bedah modusnya. Saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah. Nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Ingat, para oknum koruptor itu paling takut kalau rakyatnya sudah cerdas dan bersatu. Karena itu, jadikan channel ini sebagai wadah perlawanan kita terhadap kezoliman anggaran. Tunjukkan dukungan Anda dengan like dan subscribe channel ini sekarang. Share video ini seluas-luasnya agar makin banyak saudara kita yang paham bagaimana hak kita sedang dipermainkan. Coba absen dulu di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana hari ini? Mari kita tunjukkan gelombang persatuan rakyat dari seluruh penjuru Nusantara. Simak pembahasan ini sampai selesai, jangan di-skip agar kita punya bekal data yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak boleh lengah sedikitpun untuk mengawasi perkembangan kasus ini. Namun ingat, jaga pikiran kita agar tetap jernih. Jangan mudah terhasut oleh isu-isu bohong dan fitnah murahan yang sengaja disebar untuk mengadu domba kita. Teman-teman, tetap kompak, pererat solidaritas, dan mari kita berdiri tegak bersama demi keselamatan serta masa depan Bumi Pertiwi. Kita mulai pembahasan dari hal yang paling fundamental dan sering membuat kita semua bertanya-tanya. Mengapa penjara saja tidak cukup untuk menghentikan korupsi? Selama ini, skenario yang kerap kita saksikan di layar kaca terasa begitu berulang. Seorang oknum pejabat atau pengusaha besar ditetapkan sebagai tersangka, mengenakan rompi tahanan, lalu menjalani proses pengadilan hingga dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Namun, coba kita cermati bersama, setelah mereka selesai menjalani masa hukuman tersebut, sebagian besar dari mereka masih bisa kembali menikmati hidup yang sangat nyaman, bergelimang harta, dan aset-aset mewahnya tetap utuh tak tersentuh. Mengapa fenomena ini terus terjadi? Jawabannya sederhana. Sistem penegakan hukum kita selama ini cenderung baru berfokus pada penindakan fisiknya, yaitu memenjarakan orangnya, tetapi belum secara maksimal mengejar dan menguras hasil kejahatan ekonominya. Bagi para pelaku kejahatan anggaran kelas berat, kehilangan kebebasan selama beberapa tahun seringkali dianggap sebagai risiko bisnis yang sepadan, selama hasil kejahatannya masih aman tersimpan untuk 7 turunan. Ibarat kata, jika ada seorang oknum yang mengambil dana publik hingga triliunan rupiah, lalu hanya dihukum beberapa tahun penjara tanpa harus mengembalikan uang tersebut, hukuman itu tidak akan memberikan efek jera yang nyata.
Mereka tidak takut dengan dinginnya sel tahanan. Yang paling mereka takuti adalah ketika seluruh aset dan kekayaannya disita habis oleh negara, hingga tidak menyisakan Rp1 pun. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang harus kita dukung penuh saat ini adalah metode pelacakan aliran uang atau follow the money, serta percepatan pengesahan aturan perampasan aset. Pendekatan ini bertujuan memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi dan mengembalikan setiap rupiah harta negara langsung ke kas publik. Tanpa adanya regulasi tegas yang mampu menyita aset secara menyeluruh, jeruji besi akan selalu terlihat terlalu ramah bagi mereka yang berdompet tebal, sementara masyarakat kecil tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Melihat aksi serakah para mafia ini, pantang bagi kita untuk sekedar diam. Kekayaan alam ini milik bersama yang wajib kita jaga. Jangan biarkan segelintir orang kenyang menikmati hasilnya, sedangkan kita yang harus menderita menanggung bencana alamnya. Teman-teman, mari kita bersatu dan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Melanjutkan ke bagian berikutnya, kita perlu melihat sisi yang tidak kalah krusial. Peran murni masyarakat dan mengapa suara kita sangat menentukan. Di tengah maraknya pemberitaan tentang dugaan skandal bernilai fantastis, seringkali timbul perasaan pesimis di tengah-tengah kita sebagai rakyat kecil. Mungkin ada di antara kita yang membatin dan bertanya-tanya. Kita ini kan hanya warga biasa yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam demi mencukupi kebutuhan harian. Apa memangnya pengaruh suara kita terhadap keputusan para pemangku kebijakan di tingkat atas? Jawabannya adalah, suara dan kesadaran kita justru merupakan ancaman terbesar bagi para oknum yang biasa bermain di balik layar. Mari kita pahami alasannya secara logis dan sederhana. Setiap rupiah anggaran negara yang bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dampaknya tidak pernah berhenti di atas kertas laporan keuangan saja. Dampak itu mengalir langsung dan merembet ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika dana publik menguap, akibat yang kita rasakan adalah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, tarif energi dan BBM yang bergejolak, fasilitas rumah sakit daerah yang serba terbatas, hingga jalanan di desa-desa kita yang rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan. Sebaliknya, ketika anggaran negara dikelola dengan jujur dan efisien, uang triliunan itu seharusnya kembali kepada kita dalam bentuk pendidikan gratis yang berkualitas, subsidi pertanian yang tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja yang luas bagi anak-anak kita. Artinya, isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini bukan sekadar urusan orang-orang berjas rapi di ruang sidang atau perdebatan para pengamat di media televisi. Ini adalah urusan isi piring nasi kita, urusan masa depan pendidikan anak-anak kita, dan urusan kesejahteraan keluarga kita sendiri. Peran aktif kita sebagai masyarakat tidak harus selalu diwujudkan dengan cara yang rumit atau ekstrim. Langkah terpenting yang bisa kita lakukan bersama saat ini adalah membangun kesadaran kolektif. Kita harus mulai membiasakan diri untuk peduli pada data, mau membaca informasi secara rasional, dan tidak lagi mudah diadu domba oleh isu-isu permukaan yang sengaja diciptakan untuk memecah belah perhatian publik. Ketika sebuah kasus besar mulai mencuat ke permukaan, modus klasik yang sering dipakai oleh para oknum adalah mengulur waktu dan mengalihkan perhatian masyarakat dengan konflik-konflik baru yang heboh di media sosial. Mereka berharap rakyat cepat bosan, lupa, dan akhirnya tidak lagi mengawal kasus tersebut. Begitu masyarakat lengah dan berhenti mengawasi, saat itulah penanganan hukum berpotensi mengendor dan kasusnya pelan-pelan menguap begitu saja. Oleh sebab itu, konsistensi kita dalam menyuarakan transparansi, memanfaatkan media sosial secara bijak untuk menyebarkan informasi edukatif, serta terus memantau perkembangan penegakan hukum adalah bentuk pengawasan publik yang sangat ampuh. Media sosial saat ini telah menjadi forum raksasa di mana suara rakyat kecil bisa berkumpul menjadi satu kekuatan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Para oknum penyalahguna wewenang mungkin memiliki modal finansial yang sangat besar dan jaringan yang kuat. Namun, ada satu hal yang paling mereka takuti di dunia ini, yaitu masyarakat yang sudah cerdas, paham aturan, sadar akan hak-haknya, dan berdiri bersatu tanpa bisa dibeli. Ketika gelombang kesadaran rakyat dari Sabang sampai Merauke terus membesar, tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk merasa kebal di hadapan hukum. Persatuan dan kepedulian kita adalah benteng terkuat untuk memastikan kekayaan bangsa ini benar-benar dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita tiba pada bagian yang menjadi akar dari seluruh persoalan ini, membedah modus halus korupsi kebijakan dan bagaimana kekayaan alam kita digerogoti.
Jika kita menanyakan kepada masyarakat awam tentang bagaimana cara seseorang mencuri uang negara, bayangan yang paling sering muncul di benak kita adalah aksi nekat di malam hari. Kita membayangkan ada oknum yang membobol brankas kantor, mengambil tumpukan uang tunai secara sembunyi-sembunyi, lalu melarikan diri membawa koper tebal. Namun, fakta di dunia nyata jauh dari gambaran sederhana tersebut. Di tingkat kelas kakap, terutama pada sektor-sektor bernilai fantastis seperti pertambangan, minyak, dan gas bumi, aksinya dilakukan dengan cara yang sangat halus, sangat rapi, dan kerap terlihat sepenuhnya sah di mata hukum. Fenomena inilah yang dalam dunia tata kelola pemerintahan dikenal dengan istilah korupsi tingkat kebijakan. Para oknum yang bermain di level ini tidak pernah butuh linggis untuk membongkar pintu brankas. Alat utama yang mereka gunakan adalah pulpen, stempel resmi, dan lembaran kertas dokumen aturan. Mereka tidak perlu bertindak seperti pelanggar hukum jalanan. Sebaliknya, mereka duduk bersama di dalam ruang-ruang rapat berpendingin udara yang mewah, berdiskusi dengan bahasa-bahasa teknis yang rumit, lalu merancang suatu regulasi atau surat keputusan yang sekilas tampak sangat formal, legal, dan seolah-olah dibuat demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Namun, jika kita cermati pasal demi pasal secara lebih mendalam, disitulah letak kejelian sekaligus kecurangan mereka. Di balik kalimat-kalimat hukum yang terlihat sempurna itu, diselipkan celah-celah khusus yang dirancang sedemikian rupa agar hanya bisa dimanfaatkan oleh kelompok atau lingkaran bisnis mereka sendiri. Celah aturan inilah yang kemudian memberi mereka wewenang penuh untuk mengatur siapa yang boleh mengelola tambang, siapa yang mendapat kuota ekspor komoditas bernilai tinggi, berapa harga yang harus dibayar oleh negara, hingga siapa yang berhak memegang kendali atas distribusi bahan bakar dan energi nasional. Secara administrasi di atas kertas, seluruh prosesnya nampak memenuhi syarat. Dokumennya lengkap, tanda tangannya sah dari pejabat yang berwenang, dan cap stempelnya tertera jelas. Namun di balik layar, mekanisme sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa melalui kesepakatan rahasia. Nilai anggaran atau harga komoditas dimanipulasi sedemikian rupa, kuota ekspor dibagi-bagi kepada perusahaan-perusahaan tertentu, dan ada biaya khusus yang disisihkan di setiap transaksi sebagai imbalan atas jaminan keamanan operasional mereka. Yang membuat praktik ini terasa sangat menyayat hati adalah dampak nyata yang ditinggalkannya pada lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Ketika sumber daya alam kita dikeruk secara ugal-ugalan demi mengejar keuntungan pribadi segelintir oknum, alam sekitar kita yang menanggung kerusakannya. Gunung-gunung dihabisi, hutan-hutan digunduli, dan tanah-tanah warga ditinggalkan dalam keadaan berlubang besar tanpa ada pertanggungjawaban reklamasi yang jelas. Sumber air bersih bagi warga sekitar menjadi tercemar limbah, lahan pertanian tidak bisa lagi ditanami, dan ekosistem lokal hancur berantakan. Sementara para oknum dan perantaranya menikmati gaya hidup serba mewah dan memutar uang hasil keuntungannya ke berbagai bentuk investasi tersembunyi di luar negeri, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang justru hanya mendapatkan imbas dari kerusakan lingkungan dan polusi. Ini bukan sekadar tindakan mengambil uang negara, melainkan sebuah bentuk perampasan terhadap hak hidup dan masa depan generasi penerus bangsa kita. Mengapa praktik yang begitu merugikan ini bisa bertahan dan berjalan mulus selama bertahun-tahun tanpa tersentuh? Jawabannya terletak pada skema perlindungan berlapis yang mereka bangun. Dalam jaringan kejahatan anggaran kelas atas, diciptakan sebuah sistem yang saling mengunci dan saling menguntungkan antar pihak. Oknum pengusaha membutuhkan wewenang dan tanda tangan pejabat untuk melancarkan bisnis haramnya. Sementara oknum pejabat memanfaatkan dana dari pengusaha untuk membiayai gaya hidup maupun kepentingan politiknya. Dalam lingkaran ini, perantara atau broker memegang peranan yang sangat penting. Perantara inilah yang bertugas mengatur pertemuan rahasia, merancang pembagian jatah, dan memastikan aliran dana mengalir lancar tanpa meninggalkan jejak langsung yang mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Sistem yang rapi ini membuat mereka merasa berada di atas hukum dan tidak mungkin tersentuh. Mereka merasa aman karena terlindung di balik benteng aturan yang mereka buat sendiri. Namun, ketika pemerintah mulai mengambil langkah tegas untuk membongkar jaringan ini, pilar-pilar pelindung itu mulai goyang dan retak. Pengusutan tuntas terhadap skandal sektor energi bukan hanya soal menangkap satu atau dua figur utama yang menjadi sorotan media, melainkan soal keberanian negara untuk membongkar seluruh skema sistemik yang sudah berakar dan merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Sebagai rakyat biasa, memahami bagaimana modus korupsi kebijakan ini bekerja adalah langkah awal yang sangat penting. Kita tidak boleh lagi mudah terkecoh
hanya karena sebuah kebijakan dibungkus dengan istilah-istilah keren atau alasan demi kemajuan pembangunan. Kita harus selalu kritis melihat siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari sebuah aturan, dan siapa yang harus menanggung dampaknya. Setiap kali terjadi ketidakstabilan harga energi, kelangkaan barang di pasar, atau kerusakan alam yang parah, kita harus menyadari bahwa ada kemungkinan besar ada tata kelola yang sedang dimainkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah alasan mengapa perjuangan menuntaskan skandal besar di sektor sumber daya alam ini harus terus didukung dan dikawal bersama. Ketika negara berani bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk memutus rantai mafia energi dan menertibkan aturan-aturan yang bermasalah, kita sedang menyelamatkan hak-hak jutaan rakyat Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di bumi Nusantara ini diciptakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk dijadikan perah modal bagi segelintir orang yang merasa lebih berkuasa daripada hukum. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan kita hari ini, mari kita sejenak merenung dan menyampaikan sebuah pesan mendalam yang lahir murni dari lubuk hati kita sebagai rakyat kecil. Di tengah riuk-pikuk berita tentang berbagai dugaan skandal keuangan yang angkanya begitu fantastis, hingga sulit dibayangkan oleh akal sehat kita, jujur saja, seringkali timbul rasa lelah, kecewa, dan bahkan rasa ingin menyerah. Kita yang setiap hari bekerja keras membanting tulang dari pagi hingga malam, mengeringkan keringat hanya untuk sesuap nasi dan memastikan anak-anak bisa tetap bersekolah, tentu merasa sangat riris ketika melihat ada oknum-oknum yang dengan begitu teganya memakan uang negara. Namun, di tengah rasa lelah dan rasa sakit itu, mari kita tegaskan satu hal bersama-sama. Kita menolak untuk kehilangan harapan. Sebagai rakyat kecil, kita memilih untuk tetap percaya bahwa di negeri yang sangat besar ini, masih banyak pejabat, aparat penegak hukum, dan pemimpin yang memiliki nurani, berintegritas tinggi, serta tulus bekerja demi kemakmuran rakyatnya. Kita percaya masih ada jiwa-jiwa yang jujur di dalam sistem pemerintahan kita. Mereka yang tidak bisa dibeli dengan tumpukan uang, mereka yang tidak silau oleh kemewahan jabatan, dan mereka yang tetap memegang teguh sumpah jabatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran para pemimpin dan pejabat bersih inilah yang menjadi alasan mengapa negara ini masih berdiri kokoh, dan mengapa kita masih memiliki keberanian untuk menatap masa depan. Harapan terbesar dan paling nyata dari kita semua saat ini adalah melihat para pemimpin bersih tersebut diberikan keberanian dan ketegasan tanpa ragu untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kita sebagai rakyat sudah sangat lelah menyaksikan drama hukum yang berulang dari tahun ke tahun. Kita tidak ingin lagi melihat para perampok uang rakyat bisa tetap tersenyum lebar di balik jeruji besi, karena mereka tahu kekayaannya tetap aman dan dapat dinikmati setelah mereka keluar dari penjara. Kita merindukan hadirnya sebuah hukum yang memiliki taring yang sangat tajam. Hukum yang tidak hanya memenjarakan fisik para pelaku kejahatan ekonomi, tetapi juga mampu memiskinkan mereka secara total hingga ke akar-akarnya dan mengembalikan setiap rupiah uang negara ke dalam kas publik. Pengesahan regulasi perampasan aset akan menjadi bukti sejarah yang paling nyata bahwa negara tidak pernah kalah oleh mafia, dan bahwa hukum di tanah air benar-benar berdiri tegak di atas prinsip keadilan. Kita memimpikan sebuah hari di mana Indonesia bisa benar-benar bersih dari praktik korupsi, sebuah hari di mana dana triliunan rupiah milik negara tidak lagi menguap ke rekening-rekening rahasia, melainkan mengalir secara utuh ke sekolah-sekolah di pelosok desa, ke fasilitas rumah sakit yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, ke perbaikan jalan-jalan di kampung kita, serta ke piring-piring nasi keluarga kurang mampu di seluruh penjuru Nusantara. Untuk beliau-beliau, para pemimpin, pejabat, dan aparat penegak hukum yang hari ini sedang berjuang dengan jujur dan lurus membela hak-hak rakyat kecil, dari jauh kita melangitkan doa yang paling tulus. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna, memberikan ketabahan lahir dan batin, serta mengaruniakan keberanian yang tidak pernah surut dalam menjalankan amanah yang sangat berat ini. Kita tahu betul bahwa bertarung melawan mafia dan jaringan kejahatan anggaran bukanlah hal yang mudah. Para pejabat yang bersih pasti akan menghadapi tekanan yang luar biasa, ancaman, fitnah, hingga upaya untuk menggoyahkan posisi mereka. Oleh karena itu, kita berdoa agar para pemimpin jujur kita senantiasa dipagari oleh perlindungan ilahi, dijauhkan dari segala niat jahat dan mara bahaya, serta dikelilingi oleh orang-orang yang setia mendampingi perjuangan demi kebaikan bangsa, bukan para penjilat yang hanya ingin menggerogoti kekuasaan. Semoga setiap langkah tegas yang mereka ambil dalam membersihkan negeri ini dari korupsi dicatat sebagai amal kebaikan dan diukir dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sementara itu, untuk kita semua, seluruh saudara-saudaraku rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke, mari kita rapatkan barisan di situasi dan kondisi seperti saat ini.
Kita tidak boleh membiarkan diri kita diadu domba oleh isu-isu yang sengaja diciptakan untuk memecah belah perhatian kita. Jangan pernah mau dibodohi lagi oleh janji-janji manis atau pengalihan isu yang tujuannya hanya untuk membuat kita lupa pada kasus-kasus hukum yang sedang berjalan. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia hari ini adalah rakyat yang makin cerdas, rakyat yang paham data, dan rakyat yang sadar betul akan hak-haknya. Walaupun kita mungkin tidak memiliki uang yang banyak atau kekuasaan politik yang tinggi, kita memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat, yaitu persatuan dan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk berisik di media sosial dengan cara yang bijak dan santun. Jangan pernah lelah untuk terus menyebarkan edukasi dan mengawal setiap proses penegakan hukum di tanah air. Ketika suara jutaan rakyat kecil bergabung menjadi satu gelombang kesadaran yang besar, tidak ada satupun oknum yang bisa mengabaikannya. Mari kita terus berdiri tegak di belakang para pemimpin yang bersih, menjadi benteng dan pendorong bagi mereka untuk bertindak tegas tanpa takut pada gertakan siapapun. Mari kita pegang teguh semangat ini bersama-sama. Terus kawal Indonesia agar benar-benar bebas dari korupsi, bebas dari mafia, dan menjadi negeri yang bermartabat, adil, serta makmur bagi anak cucu kita di masa depan. Indonesia Raya yang bersih bukan sekadar mimpi di siang bolong. Selama rakyatnya tetap bersatu, cerdas, dan tidak pernah lelah mencintai tanah airnya. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, saatnya kita memberikan tanggapan, kita beropini, kita berdiskusi, tentu dengan akal sehat. Teman-teman, jujur saja, kalau kita rakyat kecil, dengar angka 300 triliun, otak kita pasti langsung pusing. Kita ini orang biasa, yang sehari-hari harus banting tulang, dari pagi sampai malam hanya buat cari uang 100.000 rupiah. Uang 100.000 saja susah untuk kita dapatkan, apalagi membayangkan angka triliunan. Bagi sebagian besar dari kita, berita korupsi ratusan triliun di TV atau di media sosial seringkali cuma dianggap angin lalu atau urusan orang-orang berjas di atas sana yang tidak ada hubungannya dengan piring nasi kita di rumah. Tapi teman-teman, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita harus sadar satu hal penting. Uang 300 triliun yang diduga hilang dirampok mafia energi itu sebenarnya adalah uang kita semua. Bayangkan saja kalau uang itu tidak dicuri, teman-teman. Berapa banyak sekolah dasar di kampung-kampung yang bisa diperbaiki sampai bagus? Berapa banyak puskesmas di desa terpencil yang bisa punya fasilitas lengkap dan obat gratis, biar orang tua kita tidak perlu antre berjam-jam saat sakit? Berapa banyak subsidi BBM dan pupuk yang bisa ditanggung negara, biar bahan pokok di pasar tidak terus mencekik leher kita, teman-teman. Jadi, setiap kali ada mafia yang menilep uang negara, dampaknya akan terasa langsung di perut kita, teman-teman. Mereka yang pesta pora, kita rakyat kecil yang ketiban apesnya. Teman-teman, yang bikin makin urut dada, yang bikin makin nggak terima adalah cara main mereka. Mereka tidak mencuri seperti maling ayam yang nekat di malam hari. Mereka bermain jauh lebih licin dan berkelas. Para pengusaha nakal duduk manis satu meja dengan oknum-oknum pemegang kekuasaan. Mereka bikin aturan bersama, bagi-bagi jatah ekspor, dan memanipulasi harga minyak mentah atau timah, seolah-olah semuanya sah di atas kertas. Padahal di dalamnya ada celah besar yang sengaja dibuat memperkaya kelompok mereka sendiri. Yang lebih parah lagi, teman-teman, setelah mereka puas-puas mengeruk kekayaan alam kita, mereka tinggalkan tanah air dalam keadaan rusak. Daerah tambang ditinggal bolong-bolong, air bersih tercemar, dan lingkungan hancur. Duitnya mereka bawa kabur buat beli rumah mewah dan simpan saham di luar negeri. Sementara rakyat di sekitar lokasi cuma dapat limbah dan bencana alamnya. Ini
benar-benar keterlaluan, teman-teman. Teman-teman, rakyat kecil seperti kita ini sebenarnya sudah muak. Kita sering melihat ketidakadilan yang bikin kita menangis. Kalau rakyat kecil yang salah, hukumannya terasa sangat cepat. Bahkan kadang digebukin dulu sampai babak belur. Tapi kalau oknum pejabat atau pengusaha kaya yang merugikan negara sampai ratusan triliun, mereka bisa menghilang bertahun-tahun, menyewa pengacara paling mahal, dan tetap hidup enak karena hartanya masih utuh. Makanya langkah dan ketegasan dari Presiden Prabowo untuk mengejar para mafia ini harus kita dukung penuh, teman-teman. Tapi ingat, rakyat tidak mau kalau yang ditangkap cuma pion-pionnya saja. Yang harus ditangkap dan diseret yaitu dalang utamanya, orang-orang besar di balik layar yang merancang skenario ini dari awal. Kalau cuma pion-pion, kalau cuma anak buah, bisa diganti. Teman-teman, selain itu, ditangkap saja tidak cukup. Yang paling penting adalah memiskinkan koruptornya dan ambil kembali hartanya. Kalau cuma di penjara beberapa tahun tapi hartanya masih utuh 7 turunan, mereka tidak akan pernah kapok. Negara harus menyita rumah mewahnya, mobilnya, rekeningnya, dan dikembalikan ke kas negara demi kepentingan rakyat. RUU perampasan aset harus segera disahkan biar hukum kita punya taring yang benar-benar tajam. Teman-teman, sebagai rakyat kecil, kita mungkin tidak punya uang banyak atau jabatan untuk menangkap koruptor, tapi kita punya suara, kita punya persatuan, dan kita memiliki doa. Kita jangan mau diadu domba atau dipecah belah oleh berita-berita bohong yang sengaja disebar para mafia untuk mengalihkan perhatian kita, teman-teman. Kita harus tetap kritis, tetap bersatu, dan terus bersuara di media sosial untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa dukung channel ini, Tiang Politik, karena channel ini saya buat untuk tempat kita rakyat kecil biasa bersuara. Teman-teman, jika ada di antara kalian mengalami sebuah ketidakadilan, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada orang penting, ada pejabat yang membacanya. Semoga ke depan Anda akan mendapatkan keadilan. Teman-teman, terima kasih. Kita semua saudara, tidak ada gunanya bertengkar, tidak ada gunanya mencaci maki. Mending kita bersatu, kita jaga kedaulatan Indonesia. Teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya host Tiang Politik. Saya Irham, sampai jumpa, see you next time.